Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galani yang Abian Base pada hari ini Kamis 27 Februari 2025. Senang bisa menyapa Bapak Ibu pada pagi hari ini dan sekiranya semua kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami. Engkau menghiasi hidup kami dengan sungguh luar biasa. Engkau memberkati kami dalam tidur istirahat kami semalam, dan pagi ini Tuhan berkati kami bisa bangun kembali, menyambut dan menerima hari-Mu yang baru dalam keadaan baik. Bapa di surga, hari ini akan kami lalui, namun sebelumnya kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu, sehingga langkah hidup kami didasari oleh berita sukacita firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-20 dan 21. Bunyi firman Tuhan, "Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Dan ayat yang kedua diambil dari Efesus 5 ayat 17. "Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Dari kedua bacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan diberikan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu prinsip hidup yang penting bagi semua orang percaya, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Dikatakan demikian karena ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka kita dimampukan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita dimampukan untuk mengerti hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel. Bapak Ibu ketahui bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah sekali goyah. Supaya mereka tetap pada jalan hidup yang benar, yakni tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Walaupun dalam kejahatan dan keberdosaan yang telah mereka perbuat, Samuel menyampaikan nasihat supaya mereka bertobat, berbalik dan beribadah kepada Tuhan, tidak menyimpang untuk mencari dewa kesia-siaan. Ayat yang kedua yang kita baca mengatakan, "Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Tuhan." Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagai anak-anak terang, mereka memperhatikan sikap dan tindakan hidupnya. Hidup yang benar yakni hidup sebagai penurut Allah. Hidup dalam hikmat dan kasih Tuhan. Situasi hari-hari ini Bapak Ibu adalah jahat. Maka pergunakanlah waktu yang ada dengan hikmat Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita harus melakukannya juga, mewujudkannya lewat tindakan kita sehari-hari. Hari-hari ini sedang banyak sekali terjadi pergumulan ketika kita melihat mungkin berita-berita yang ada, pertikaian dan juga
tindakan-tindakan yang tidak semena-mena, bahkan tindakan yang berani sekali menghilangkan nyawa orang lain. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan sikap hidup kita. Apakah sudah setia? Apakah kita sudah taat sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada banyak godaan dan tantangan yang akan kita jumpai di tengah-tengah dunia ini, di dalam kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita. Seringkali kita gampang tergoda, kita gampang emosi, kita gampang sekali marah-marah, sehingga sering terjadi ketersinggungan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita tetap mohon hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan saat ini menasihati dan mengingatkan kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Tetap setia beribadah kepadanya. Tegas sekali dikatakan untuk kita jangan bodoh, jangan hidup dan bertindak menurut kehendak diri sendiri. Mari Bapak Ibu kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita dan bisa menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa dan memberkati kami pagi hari ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk kami hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan senantiasa mencari hikmat Tuhan. Ajarkanlah kami lewat segala tingkah laku kami, tutur kata kami, ketika kami berada di dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja dimanapun kami berada dan Tuhan percayakan kami berada. Biarlah di situ orang melihat kemuliaan Tuhan lewat tingkah laku kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Indonesia ini, Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu, GKPB. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang siap sedia melayani dalam ladang Tuhan. Tuhan berkati lembaga-lembaga, departemen-departemen yang ada, bahkan jemaat-Mu di seluruh Bali ini, terkhusus di Kalang Ningyang Abian Base. Tuhan berkati sehingga sungguh sebagai anak-anak Tuhan kami boleh melayani, menjalankan tugas kami, mengasihi saudara-saudara kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam permasalahan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan hadir memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit kelemahan tubuh, baik karena usia maupun karena kondisi sakit yang mereka alami. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, berkati setiap perawatan yang mereka dapatkan, setiap tindakan medis, obat-obatan, bahkan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga dari situ berkat Tuhan mengalir untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga kami masing-masing. Biarlah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, boleh hidup dengan harmonis, sehingga sungguh di tengah-tengah keluarga kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, sehingga sungguh Tuhan yang menolong sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.